Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahal kullu walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, hidayah dan inayah hingga pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang mulia kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa, sholat qiyamul lail, sholat subuh, zikir pagi, dan juga mengikuti kegiatan dan kajian tadabbur surat Al-Baqarah, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang akan datang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pula kepada kita ya, dengan kesehatan dan kemampuan serta tentunya berlandaskan iman dan Islam. Selawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, wa ala atba'ihi, kepada pengikut-pengikutnya, dan juga kepada ala ummatihi ila yaumil qiyamah, kepada umatnya hingga hari kiamat. Hadirin wa hadirat jemaah sekalian, ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, ya, semuanya dalam keadaan segar dan bugar, ya, dalam keadaan fresh, ya, setelah kita diberikan kesempatan untuk istirahat dan bangun kembali, lalu bisa melaksanakan aktivitas kegiatan yang baik. Semoga semuanya, ya, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan selalu hingga ya, waktu-waktu yang akan datang, dan tentunya sangat kita inginkan dan kita harapkan bahwa lindungan Allah selalu Allah turunkan, selalu Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini kembali kita mengikuti kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Sampailah kita pada surat Al-Baqarah ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum
wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah nikmat Allah atau nikmat kami di saat kami membelah lautan untuk kalian, lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan kalian menyaksikan apa yang terjadi terhadap kalian dan juga terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ayat ini masih berkaitan dengan kisah Bani Israel yang Allah berikan kenikmatan, kelanjutan dari kenikmatan-kenikmatan yang sebelumnya sudah diberikan oleh Allah, baik dari sisi kenikmatan ruhaniyah, fikriyah, dan juga ubudiyah, akidah, dan berbagai hal. Kemarin juga kita bahas bagaimana hanya Allah alihkan kenikmatan secara fisik, di mana Allah berikan keselamatan kepada Bani Israel dari berbagai penyiksaan yang pedih, penindasan yang keras dari keluarga atau dari tentara Fir'aun dan dari Fir'aun itu sendiri kepada Bani Israel. Yang hanya Allah selamatkan, dan puncak keselamatan itu pada ayat 50 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan secara terang akan keselamatan mereka berupa dengan adanya mukjizat yang Allah keluarkan melalui Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan terbelahnya lautan menjadi dua, yang memang awalnya mereka tidak mengerti bagaimana caranya untuk selamat. Kalau kita buka memang dalam surat Al-Baqarah ini sangat singkat, ayatnya singkat, dengan ungkapan yang tentunya tidak panjang. Namun kalau kita lihat dari ayat-ayat lain, banyak Allah sebutkan bagaimana awalnya ketika Fir'aun sebagai raja, sebagai pemimpin Mesir saat itu sudah begitu memuncak kemarahan terhadap Nabi Musa dan juga kepada Bani Israel, sehingga akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk keluar di malam hari, menghindar dari kejaran atau menghindar dari siksaan Fir'aun, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah pada surat Ad-Dukhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Maka lakukanlah perjalanan di malam hari dengan hamba-hambaku, maksudnya Bani Israel, wahai Musa, lailan, jadi malam hari, innakum muttaba'un, namun kalian akan diikuti, akan dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Watrukil bahra rahwa, tinggalkanlah lautan dengan leluasa, karena innahum jundum mughraqun, kelak yang mengikuti, yaitu Fir'aun dan tentaranya, akan menjadi pasukan yang ditenggelamkan. Innahum jundum mughraqun. Nah, ini juga disampaikan secara singkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada ayat yang lain, misalkan di surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana kondisi di saat mereka terkejar. Mereka sudah hampir didapat atau sudah hampir tertangkap, sehingga keluar kata-kata seakan-akan putus asa dari Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 61 Allah berfirman, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib bi asokal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin qattaudil azim. Maka
ketika dua kelompok sudah hampir berjumpa, kan perjalanan di malam hari ya. Jadi perjalanan dari kota Mesir atau dari pusat kota menuju Palestina, itu nggak dibayangkan ya jauhnya perjalanan. Saya saja pernah ke sana ya kan, dari Sinai ya, Tur Sina. Itu kan perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Jadi Allah perintahkan untuk pergi ke daerah perbatasan agar nanti bisa menyeberang. Walaupun ya tidak diketahui bagaimana cara untuk menyeberang, tapi itu atas perintah Allah. Menuju sana di malam hari sampai pas waktu subuh, ya, pas waktu pagi, ya, sementara Musa dan kaumnya itu tidak lagi bisa melewati, tidak lagi bisa berjalan. Sementara di pihak lain di belakang sudah ada pasukan Firaun, dengan Firaun itu sendiri yang memimpin, karena ingin sekali membunuh Nabi Musa dan membinasakan atau membunuh kaumnya. Akhirnya dikatakan oleh Allah, falamma taro al-jama'ani, ketika sudah mulai bertemu dan berjumpa ya, dua kelompok ini, sementara Nabi Musa ya, dan kaumnya itu tidak lagi bisa berjalan. Mau kemana? Mundur ke belakang sudah ada pasukan Fir'aun, jalan ke depan lautan, sudah berarti tenggelam. Apa kata kaum Nabi Musa? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita akan tertangkap wahai Musa. Gak ada jalan keluar, gak ada jalan yang bisa kita akan di belakang pasukan, depan lautan. Coba ya, bagaimana ya, kalau kita mau mengalami seperti ini, sudah pasti kalang kabut juga. Ini kalang kabutnya kaum Bani Israel saat itu yang memang hanya bergantung kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa karena ketergantungan kepada Allah begitu kuat, maka Nabi Musa ketika mendapatkan kalimat inna lamudrakun, beliau tidak putus asa. Beliau langsung mengatakan kepada kaumnya, qala kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan tertangkap. Kita tidak akan mampu dikuasai atau dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya bersama aku Allah. Allah bersamaku. Sayahdini. Dialah Allah yang akan memberikan petunjuk bagaimana cara untuk selamat. Walaupun Nabi Musa secara akal belum tahu bagaimana untuk bisa selamat. Tapi yang penting Allah. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan memberikan keselamatan. Nah, ini juga perlu ya, dan patut kita ambil hikmah atau pelajaran bahwa apapun kondisi yang kita alami, maka bergantunglah kepada Allah. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, maka langsunglah bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pada yang lain. Usaha boleh, kerja boleh, tawakal selalu. Tapi harus ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan setelah kita melakukan segala cara. Kan segala cara sudah dilakukan oleh Nabi Musa, menyadarkan Fir'aun, ya, lalu memberikan banyak mukjizat, ya, ketika dihadirkan ahli sihir, para penyihir, ya, agar bisa berargumen ya, dengan cara akal atau dengan cara kekuatan, ya. Semuanya telah diperlihatkan, tapi sekali-kali atau Fir'aun sama sekali tidak mau ya, beriman, bahkan berusaha untuk membunuh Musa. Bahkan menuduh Nabi Musa sebagai biang kehancuran, biang kemerosotan, biang perpecahan. Ya, bahkan juga ketika ya, Mesir mengalami pacaklik, ya, mengalami kekeringan, itu Musa dianggap sebagai pembawa sial. Begitu terus tuduhan-tuduhannya. Nah, kadang-kala juga ya di saat ini seringkali ya mungkin ada orang yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, memperbaiki kehidupan dengan akhlak yang mulia, dituduh sebagai pembawa ya, aktivitas membawa ajaran yang ya, tidak benar, ya, apakah radikal, ekstrim dan berbagai hal tuduhan-tuduhan yang tidak sebenarnya. Ya.
Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat inilah yang menenangkan Nabi Musa secara khusus dan kaum Bani Israel secara umum. Di mana Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, sekali-kali tidak, kita tidak akan tertangkap wahai kaum karena bersamaku Tuhan. Bersamaku Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan memberikan petunjuk bagaimana cara untuk selamat. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar. Akhirnya mendengar kalimat Nabi Musa dengan yakinnya Allah bersama dia, maka beliau diberikan oleh Allah perintah, diwahyukan kepadanya untuk menggunakan tongkat memukul tepian lautan. Memukul dengan tongkatnya yang akhirnya fanfalaqo fakana kullu firqin kafaudil azim. Maka terbelahlah, dengan cepat terbelah lautan itu menjadi dua. Seakan-akan dia seperti bongkahan batu atau seperti gunung yang mampu menahan laju air atau mau menahan air dari dua sisi, sisi kanan sisi kiri itu tidak bisa atau tidak jatuh dan tidak menyatukan tanah yang sebelumnya memang menyatu. Fakana kullu firqin kafaudil azim wa azlafna sammal akhirin, dan akhirnya kami jauhkan dari yang lain, maksudnya kami dekatkan dengan yang lain, wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang yang bersamanya, kaumnya itu secara keseluruhan. Tsumma agraqnal akhirin, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya, yaitu tentara Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri. Nah, jamaah sekalian rahmatnya Allah, begitulah memang kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an ini untuk bagaimana caranya bahwa kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan selamat ketika kita bersama Allah. Yakinlah, kalau kita tetap bersama Allah, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Jangan putus asa akan kebersamaan dengan Allah. Meskipun kondisi yang kita alami sangat berat, meskipun masalah yang kita hadapi banyak, tapi kalau kita bersama Allah, insya Allah tidak akan kehilangan apapun. Maka akan ringan, bahkan akan mendapatkan solusi dari apa yang sedang kita hadapi. Kun ma'allah aina matakun wa bima takun. Tetaplah bersama Allah dimanapun kamu berada, apapun yang kamu sedang hadapi. Bahkan ada ungkapan seorang ulama mengatakan, idza khasirta dunya wa kunta ma'allah fama khasirta syai'a. Jika Anda mengalami sesuatu, banyak masalah, mungkin mengalami kerugian yang banyak, yang besar, tapi Anda tetap bersama Allah, fama khasirta syai'a. Anda hakikatnya tidak mengalami kerugian apapun. Kenapa? Karena Anda tetap bersama Allah. Allah lah pemilik segala-galanya. Tapi kebalikannya, sebagaimana ungkapan tadi dalam kalimat tadi, wa idza rabihta kullama fid dunya wa kunta ba'idan 'anillah faqad khasirta kullaha. Faqad khasirta kullasyai. Jika Anda, sebaliknya, jika Anda mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, seluruh dunia kamu kuasai, tapi Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya Anda sedang mengalami segala-galanya, mengalami kerugian segala-galanya. Karenanya apapun yang kita hadapi, kun ma'allah, tetaplah bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tengah kondisi pandemi sekarang ini kita menghadapi corona yang sudah berkepanjangan, hampir setahun kita menghadapi, bahkan ada di antara kita mungkin yang tentu tidak terkecuali siapapun akan menghadapi dan bahkan sudah menghadapi, bahkan ada yang mengalami berbagai macam kondisi. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada kehilangan harta, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Semuanya kita alami. Semuanya, setiap orang mengalami hal ini.
Tapi apapun yang kita alami, yang kita hadapi, kalau kita tetap bersama Allah, niscaya tidak akan ada mengalami kerugian sedikit pun. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam kalimat yang pertama memang Allah ungkapkan dengan ya wa'id faraqna bikumul bahra. Ya, jadi ini merupakan mujizat yang pertama ya, atau kenikmatan yang Allah perlihatkan kepada Bani Israel dengan terbelahnya lautan. Ini kan mereka enggak sangka gitu kan, bisa begitu ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya setiap perkara yang kalau Allah inginkan, maka bagi Allah tinggal mengatakan kun. Katakanlah atau jadilah, maka akan jadi apapun yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya kalau kita juga bergantung kepada Allah, kalau Allah inginkan sesuatu bagi kita, pasti dengan kata kun juga pasti akan terjadi pada diri kita. Nah, ini tentunya sebuah kenikmatan yang besar yang dialami oleh kaum Bani Israel. Melalui Nabi Musa, ya seorang nabi yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya satu orang nabi bisa menyelamatkan banyak orang ya. Ya, kaum yang besar ya, kaum yang banyak yang mengalami penindasan, akhirnya dengan Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan keselamatan kepada mereka ya. Jadi menyeberang ya, yang nanti akhirnya mereka selamat ya, berada di negara lain yaitu Palestina. Nah, di sini juga memang Allah ungkapkan dengan nahnu ya, 3 hal atau 3 kata yang Allah katakan dengan nahnu. Faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun. Jadi nahnu. Kenapa nahnu? Karena Allah ingin sampaikan bagaimana begitu azamahnya Allah, begitu kuasanya, begitu besarnya Allah bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Memunculkan ya sikap kita takzim kepada Allah, ya, memunculkan sikap kita ya tentang bagaimana Allah berkuasa atas segala hal, atas segala yang dikehendaki. Nah, bukan hanya sekedar dibelah ya lautan, tapi juga Allah perlihatkan lagi tentang bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan yang lain. Yang kedua yaitu wa anjainakum. Kalau sekedar dibelah mungkin kan masih belum ketara ya, apa yang akan dilakukan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, lewati, jangan takut. Kan mungkin orang juga merasa takut ya, jangan-jangan nanti kita malah tenggelam ya. Atau mungkin bongkahan batu yang menahan air bisa ya begitu derasnya langsung membuat ya, bongkahan itu hancur gitu kan. Ini kan mungkin kita merasa juga demikian ya, kalau misalkan ada air ya yang memang ya itu tertahan oleh batu atau bendungan itu kan kita masih ngeri-ngeri kan. Jangan-jangan ya. Khawatir kalau misalkan satu saat dia akan hancur. Dan itu banyak ya bendungan yang hancur ya, yang akhirnya menenggelamkan daerah sekitar ya. Dulu kita ada di Setu Babak saya lupa ya, yang di Tangerang itu kan, yang Ciputat ya kan, itu kan tadinya bendungan. Nah, akhirnya lama-lama hancur dan mengeringkan ya, dia sebelumnya juga membuat daerahnya terbanjir atau mengalami kebanjiran ya, setelah itu mengalami kekeringan ya. Dan kalau di dalam Al-Quran disebut dengan kisah ya kerajaan Saba ya, atau negeri Saba kan. Itu kan tadinya makmur, negeri yang begitu subur, tapi lama-lama ya bendungan yang tidak dirawat dengan baik akhirnya hancur dan tiba-tiba memang mengalami banjir ya, dengan hancurnya bendungan, lalu setelah itu mengalami kekeringan. Maka masyarakat warganya melakukan eksodus yang akhirnya mereka berpindah ke negara yang disebut sekarang dengan Madinah, yang sebelumnya Yasrib. Nah, kembali kepada ayat ini bahwa memang Allah menyampaikan nikmat yang kedua setelah Allah berikan nikmat yang pertama dengan terbelahnya lautan ya, yang mungkin mereka masih bingung bagaimana caranya melewati walaupun sudah kelihatan ya adanya ya air yang terbelah ya, atau daratan yang begitu mudah bisa dilalui.
Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Musa untuk melewati saja itu. Ya, fa anjainakum, akhirnya kami selamatkan dengan melewati hal tersebut. Nah, rupanya si Fir'aun dan bala tentaranya juga ya merasa nyaman dengan adanya lautan yang terbelah. Merasa yakin juga bisa menangkap mereka, bisa mengejar mereka dan menangkap mereka. Hanya diikuti, kan? Diikuti kan. Dan rupanya setelah semua ya, kaum Nabi Musa, ya, Bani Israel melewati dan sampai tepian, ya, sementara Fir'aun masih di tengah-tengah, akhirnya Allah katakan ya dalam ayat wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ya. Akhirnya kami tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya sementara kalian menyaksikan bagaimana mereka tenggelam. Ya, Masya Allah ya. Sebenarnya ini juga bagian daripada mengingatkan ya, tentang keselamatan yang Allah berikan dan juga bagaimana tentang tumbangnya ya pemimpin zalim, ya pemimpin tirani yang mereka rasakan betul sakitnya di saat mereka berada bersama Fir'aun. Ya. Saat mereka tinggal di Mesir ya, yasumunakum su'ada yutabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, itu kan merupakan penyiksaan yang betul-betul terasa ya. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, yang hal itu merupakan ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Bani Israel. Nah, ketika nampak ya kehancuran, kebinasaan dengan tenggelamnya, begitu senang, pasti akan senang ya. Rasain bukan gitu kan. Ya, sekarang kamu rasakan bagaimana sakitnya ya berada di air tenggelam ya, tidak bisa melakukan apa-apa. Dulu engkau begini, engkau begitu kan, pasti begitu kan. Nah, ini tentunya terasa betul ya kenikmatan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikatakan dengan wa antum tanzurun, itu kan berarti menyaksikan dengan mata kepala. Mereka melihat betul. Mereka menyaksikan betul apa yang terjadi, baik dengan terbelahnya lautan, lalu mereka menyusuri ya lautan yang terbelah itu, dan ketika Fir'aun tenggelam, ya disatukan lagi lautan dan mereka semua tenggelam, tidak bisa mendapatkan ya keselamatan. Ini disaksikan wa antum tanzurun. Ya kayak kita mungkin kan, ketika kita melihat ya Allah memberikan nikmat kepada kita, kita saksikan misalkan anak-anak yang akhirnya berhasil ya. Kita sendiri yang berhasil ketika ya melalui kehidupan ya. Maka kita akan senang ya. Kita akan senang ketika memang kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Berupa anak, berupa kesuksesan yang lain dan banyak hal ya. Nah, begitulah memang hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya orang yang diberikan nikmat secara terang-terangan itu untuk bersyukur lalu menjalankan syariat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah ya, hakikat yang memang terjadi pada diri Fir'aun ya sebagai pemimpin Mesir saat itu dan tentara-tentaranya itu bagian daripada episode kehidupan ya. Artinya kehidupan kita memang tidak bisa terhindar dari dua hal ya. Pertama al-haq, yang kedua al-batil. Ya, pemimpin yang mungkin memang dia menegakkan ajaran Islam, ada pemimpin yang menyebarkan atau menegakkan kebatilan. Umatnya juga demikian, ada umat yang membela kebenaran, ada umat yang membela kebatilan. Nah, sekarang di mana kita berposisi kan? Semana kita berada? Apakah kita berada di dalam ya, kelompok yang menegakkan, membela kebenaran, atau kelompok yang membela dan menegakkan kebatilan? Nah, semuanya ini nanti kita bisa melihat ya, dan kita bisa merasakan di mana kita posisinya. Tapi hakikatnya bukan itu yang ingin kita ya, tegaskan, bahwa hakikatnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetap berjuang menegakkan kebaikan dan kebenaran. Apapun kondisi yang kita alami, tetap tegar dalam kebenaran dan kebaikan. Apapun yang mungkin akan dihadapi, tetap berada dalam kebenaran dan kebaikan. Ya. Kenapa? Ya, bahwa kebenaran, kebaikan pasti akan menang. Apapun yang mungkin dialami, ataupun mungkin masa yang lama, tapi kebenaran pasti akan ya, bisa
diraih. Ya, dengan tenggelamnya Fir'aun itu menandaskan bahwa ya wahyu yang Allah sampaikan pada Musa adalah benar, Musa dalam kebenaran, ya, dan juga kaum ya Bani Israel memang merasakan penindasan, tapi akhirnya Allah perlihatkan kenikmatan berupa tenggelamnya mereka. Sebenarnya ya Firaun ini sadar bahwa Musa itu benar, ya. Yang disampaikan wahyu Allah, dia memang dalam kebenaran. Namun ya seringkali oleh karena kenikmatan yang begitu banyak, ya, harta yang berlimpah, kekuasaan yang seakan-akan mutlak baginya, itu membuat dia lupa, ya, atau menjadi buta, ya, tidak mau menerima kebenaran. Sehingga akhirnya apapun yang disampaikan oleh Musa selalu ya ditentang, selalu diingkari. Bahkan banyak sekali kenikmatan diperlihatkan oleh Nabi Musa, kemujizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa, sama sekali tidak membuat dia luntur untuk beriman, tidak membuat dia luluh untuk tunduk pada ajakan Musa alaihissalam. Bahkan dengan berbagai cara Nabi Musa memperlihatkan, ya, atau juga menyampaikan. Dan memang Allah juga memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berkata yang baik, berkata yang lunak di hadapan Firaun, meskipun Firaun bersikap keras, ya, bersikap kasar kepada Nabi Musa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menasihatkan kepada Musa dan juga kepada Harun saudaranya yang bersamanya dalam berdakwah, faqulallahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, sampaikanlah kepada Firaun dengan ungkapan-ungkapan yang lunak. Semoga dengan ungkapan yang lunak itu yatadzakkaru aw yakhsha, dia mau mengingat, dia menjadikan pelajaran atau menjadi orang yang takut kepada Allah. Tapi semua itu tidak ya, membuat diri Firaun mau ya, menerima dan lunak hatinya, tetap bersikap keras dan kasar. Bahkan tuduhan-tuduhan diungkapkan oleh Firaun kepada Musa. Pertama katanya Musa itu pembawa sial, karena dakwahnya lah akhirnya negeri Mesir menjadi kering, menjadi kerontang, bahkan ketika banjir juga terjadi. Kedua, Nabi Musa dianggap sebagai pemecah belah ya umat. Ya. Ketiga, Nabi Musa dianggap pembawa sihir, apalagi ketika para penyihir kalah, ya, dianggap inilah biangnya sihir, ya, biangnya tukang sihir, ya, rajanya tukang sihir. Banyak sekali. Ya puncaknya adalah ketika akhirnya Nabi Musa berusaha untuk dibunuh dan kaumnya juga berusaha untuk dibinasakan. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam surat Yunus ya, itu juga Allah mengingatkan bagaimana Firaun itu sadar akan kesalahannya. Namun sayangnya beliau sadar ketika dalam kondisi akan tenggelam. Akan tenggelam baru sadar, ya, baru mengakui tentang ketuhanan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh Bani Israel dan Nabi Musa. Allah berfirman dalam ayat 90 di surat Yunus, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Coba ini ya. Jadi akhirnya wajawaz Nabi Bani Israel, kami lewati ya Bani Israel lautan yang sudah terbelah. Ya. Akhirnya sudah mereka melintasi lautan yang sudah terbelah. Fa'atba'ahum Fir'aun, diiringi oleh Fir'aun, diikuti dari belakang. Ya. Pokoknya berusaha untuk dikejar. Wajunuduhu, dan juga pasukannya. Baghyaw wa adwa, dalam keadaan marah dan keadaan betul-betul memusuhi, pengen sekali menangkap si Musa dan juga ya kaumnya. Hatta idza adrakahul gharq, sampai akhirnya ketika Firaun berada dalam kondisi terjepit, saat dia ya berada dalam kondisi tenggelam, maka dia mengakui dan mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dari apa yang diimani oleh Banu Israil. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang muslim. Tuh, coba orang kalau sudah terdesak, orang kalau sudah terjepit, sudah mengalami kondisi yang sangat kritis, baru mengakui, apakah bisa diterima? Tentunya bagi Allah nggak menerima. Ya.
Allah tidak akan terima hal tersebut. Baru sekarang ya. Makanya Allah katakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang kamu sadar bahwa kamu bermaksiat, kamu salah. Sebelumnya kemana ya? Kemana aja ente kan? Dulu diberikan kenikmatan yang banyak, kekuasaan yang besar, yang luas. Datang nabi, datang utusan ya, untuk mengingatkan, kamu nggak ingat ya? Wa qad kunta minal mufsidin. Kamu sebelumnya melakukan banyak kerusakan. Nah, ini pengingatnya, peringatan yang begitu keras ya bagi setiap manusia. Kalau kita berada dalam kondisi ya diberikan nikmat, janganlah lupa pada Allah. Kalau ada yang mengingatkan, jangan marah. Ya. Jangan marah kalau Allah ingatkan sesuatu tentang ya nikmat. Ya. Justru bersyukurlah masih ada yang mengingatkan. Ya. Kalau sudah ya kita mendapatkan kenikmatan nggak bersyukur, terus ada yang mengingatkan juga nggak mau sadar, lalu akhirnya nanti Allah datangkan ya, azab atau datangkan peringatan, lalu baru sadar, nah itu nanti bisa bermasalah ya. Maka mungkin nanti tidak akan diterima. Dalam satu hadis ya tentang taubat di kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan bahwa di antara syarat diterima taubat seseorang adalah malam yugorgir. Orang bisa diterima taubatnya sebelum nyawanya sampai kerongkongan. Kalau Firaun itu sudah nyawanya sudah sampai kerongkongan ya, sudah tinggal detik-detik lagi mau mati baru sadar ya. Nah ini udah nggak diterima. Makanya ya sadarlah kita, apapun posisi kita, apapun ya keadaan kita, ya kalau misalkan diberikan kenikmatan juga sadar dan paham bahwa ini merupakan bagian daripada ya cara Allah agar kita mau bersyukur ya. Atau kehendak Allah agar kita diberikan kenikmatan dan tidak lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi mereka yang sedang diberikan amanah ya, amanah yang kecil atau yang besar ya, amanah yang mungkin skupnya ya tidak luas ya. Jadi jadikanlah itu amanah yang terbaik ya, lalu gunakanlah untuk bisa mensejahterakan umatnya, masyarakatnya atau rakyatnya, atau hal-hal yang memang bisa dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan naungan yang baik, naungan yang menentangkan, naungan yang mensejahterakan mereka. Ya. Kalau misalkan ya ketika diberikan amanah tidak demikian dilakukan, maka pasti Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap orang tersebut. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan memang dengan cerita tenggelamnya Firaun, bahwa memang yang namanya penguasa zalim itu pasti akan tumbang. Ya. Dengan cara apapun Allah bisa melakukannya, pasti akan tumbang. Kalaupun kita nggak berbuat, pasti Allah yang berbuat. Ya, ya tentunya kita berbuatnya bukan untuk menumbangkan, tapi kita berbuat tetap dengan menjaga nilai-nilai yang Allah perintahkan kepada kita. Nggak perlu kita berusaha untuk ya, ayo kita ini, ayo kita lakukan ini, ayo kita dengan berbagai cara anarki. Nggak perlu. Bagi kita yang penting akhlak kita tetap perbaiki, kita tingkatkan kebaikan, kita tingkatkan keimanan. Kalau Allah memang berkehendak pasti akan datang. Ya. Apakah ya, dengan keselamatan untuk kita atau dengan tumbangnya suatu ya, pemimpin, ya, dimanapun itu pasti akan ada terjadi. Kita pernah mengalami itu juga sebelumnya kan, dan juga di daerah-daerah negeri-negeri yang lain juga banyak yang mengalami seperti itu. Artinya kalau sudah memiliki kekuasaan dan mereka zalim terhadap masyarakat atau juga rakyatnya, pasti Allah akan hadirkan ya peringatan atau juga Allah hadirkan ya penghabisan dari kekuasaan mereka. Nah, karena di sini tentunya kembali kepada ayat yang dimana Allah menjelaskan 3 hal ya kenikmatan bagi Bani Israil saat itu. Pertama, farok nabi kumul bahra, Allah belah lautan sehingga nampak bahwa lautan itu hakikatnya besar dan luas, tapi bisa dengan sekejap Allah menjadikan terbelah menjadi 2, menjadi tempat untuk bisa dilewati. Yang kedua, fa'anjainakum, selain daripada itu kami selamatkan mereka yaitu Bani Israil ya dengan melewati ya lautan yang sudah terbelah. Dan yang ketiga, bukan saja mereka selamat, tapi juga mereka menyaksikan bagaimana binasanya, matinya seorang pemimpin yang durjana, pemimpin yang tirani, yang sudah memperlakukan mereka dengan cara yang kejam dan keji. Nah, itulah juga kita ya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, mungkin kita merasakan hal tersebut.
Tapi yang penting kita yakin kepada Allah, kelak Allah akan fa'anjainana, ya. Atau mungkin bukan dengan fa'aghraq bukan wa idfaraqna bikum bina al-bahra, ya. Mungkin tidak dengan dibelah lautan ketika kita berada di lautan, ya. Mungkin bukan itu. Tapi dengan cara yang lain, ya, dengan cara yang pasti akan kita dapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang penting apa? Yang penting 3 hal sebenarnya. Pertama, ya, tetaplah memiliki keyakinan kebersamaan dengan Allah. Jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, ya. Aina matakun wa bima takun. Tetaplah bersama Allah dimanapun kita berada, apapun kondisi yang kita alami. Kun ma'allah. Itu banyak juga kisah, kalau tadi ya kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga demikian. Bagaimana ketika dia berada kondisi terjepit, akan dibakar, dicemplungin ke bara ya api yang begitu besar, ya. Ketika Jibril datang memberikan tawaran, dia mengatakan ama anta fala. Aku tidak butuh kamu wahai Jibril. Coba malaikat datang saja tidak dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang akan menjaga saya, Allah yang memberikan keselamatan kepada saya. Maka turunlah wahyu dengan mengatakan, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, jadikanlah menyelamatkan atau memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Coba di sini sampaikan juga, ya. Jadi bukan hanya sekedar didinginkan, ya. Kalau cuma didinginkan mungkin biasa, tapi Allah katakan dengan wasalaman, ya, agar memberikan keselamatan juga kepada Nabi Ibrahim di saat api bergelora atau begitu besarnya, tapi rupanya menjadi dingin dan memberikan keselamatan. Kan kalau mungkin dingin dia bisa kaku, ya, bisa mungkin beku, ya, dengan dinginnya api. Tapi Allah juga memberikan keselamatan dengan tidak ada apa-apanya pada tubuh Nabi Ibrahim di saat dimasukkan ke dalam api. Begitu dengan Nabi kita Rasulullah SAW, ya, di saat beliau sudah terjepit akan berhijrah, ya, melakukan perjalanan dan singgah dulu di sebuah gua, ya, gua Sur, gitu kan. Nah di situ di saat berada di dalam gua itu kan sudah ada, ya, bahkan sudah hampir ketemu, ya, sudah apa yang didapat, ya, oleh pasukan Quraisy, ya. Bahkan sudah di depan mulut gua. Sampai-sampai yang iman kuat seperti Abu Bakar itu sudah merasa ketakutan, kekhawatiran, ya. Sampai beliau mengungkapkan, kalau saja mereka melihat ke kaki mereka, pasti kita sudah ketahuan, wahai Rasulullah. Kenapa? Gua di sana nggak begitu luas, nggak dalam, ya. Gua di sana kan sempit, ya. Mungkin yang pernah umroh, yang pernah haji naik ke gua Hiro, itu kan begitu saja gua. Yang penting ada batu, lalu ada lubang sedikit, dianggap gua, ya. Kan begitu. Nah, makanya kata Abu Bakar, ya, kalau saja mereka melihat kaki mereka, karena mereka sudah di depan mulut gua, kita akan kedapatan, ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, mazannuka bisnaini wallahu salisuhuma. Apa pikiranmu, wahai Abu Bakar? Kita berdua, Allah yang ketiga. Allah yang ketiga, Allah yang menguatkan. Kita nggak perlu takut, kan? Artinya kun ma'allah, aina matakun, wa bima takun. Tetaplah bersama Allah dimanapun kita berada, kapanpun atau bagaimanapun kondisi kita. Yang kedua, agar kita bisa tetap, ya, dalam kondisi apapun, ya, jagalah nilai-nilai akhlak kita. Jagalah kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan bergeser pada nilai-nilai akhlak. Apapun yang sedang kita alami, kondisi mungkin terjepit, ya. Ya, kalau Bani Israil mungkin nanti akan kita lihat bagaimana akhlak mereka yang sudah, ya, diberikan keselamatan tapi tidak memberikan kebaikan dalam diri mereka, ya. Nah, bagaimana sekarang kita menghadapi kondisi semacam ini? Kita tetap memiliki akhlak yang mulia. Jaga akhlak, nilai-nilai yang sudah Allah ajarkan kepada kita, Allah sampaikan dan juga Allah teguhkan untuk kita, agar kita tetap bersama Allah dan juga memiliki akhlak yang mulia, tidak bergeser dari nilai-nilai yang sudah diajarkan dan sudah kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau Allah sudah bergeser, ya, dari kita, atau akhlak yang baik bergeser dari kita, misalnya kita akan menjadi orang yang terhina pula. Kalau orang terhina itu mungkin
bagian mereka. Tapi kalau sampai kita terhina juga ikut-ikutan, nah ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, tidak bisa dibedakan antara kita dengan mereka. Ya. Jadi jagalah akhlak, jagalah nilai yang memang sudah kita miliki, ya, jangan sampai ikut-ikutan dalam bergesernya akhlak yang sudah dialami oleh kelompok lain. Yang ketiga, ya tentunya kita harus senantiasa tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Ya, karena memang ini bagian daripada ujian yang Allah berikan, ya kita bersyukur, mudah-mudahan dengan cara syukur kita dengan ya tentunya antara syukur dan sabar itu kan, karena kita masih diberikan kenyamanan, ya. Kita masih bisa merasakan kebebasan, ya, ketimbang yang lain, ya, apakah di Palestina atau di Rohingya atau di berbagai belahan dunia sana, itu banyak yang mengalami tidak seperti kita. Mereka lebih sengsara, lebih merana, lebih banyak tertindas, lebih banyak terbatas dalam segala aspek kehidupan mereka. Kita masih bisa alhamdulillah diberikan kebebasan, walaupun tetap dalam 3 hal ini kita punya usaha untuk memperbaiki kondisi dengan cara yang elegan, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang proporsional, dengan cara yang tentunya bukan melakukan hal-hal yang anarkis, hal-hal yang keras dan sebagainya. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Musa tidaklah begitu juga. Nabi Musa nggak pernah melakukan sikap yang keras, yang kasar, nggak pernah. Nggak pernah melawan gitu. Cukup beliau memperlihatkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Ini bukti saya sebagai nabi, ini bukti saya bahwa kebenaran, ini bukti saya memberikan cara agar kamu mau sadar. Walaupun sikap, ya, Fir'aun keras dan kasar kepada Nabi Musa, bahkan usaha untuk dibunuh pun akan dilakukan oleh si Fir'aun. Begitu juga Rasulullah SAW kita, ya. Nabi kita Rasulullah SAW juga demikian, nggak pernah memperlihatkan hal-hal yang keras, ya. Ketika di Mekah, kan, pun di Madinah bukan berarti Nabi memerangi mereka, tidak suka dengan mereka, enggak. Tapi mereka mempertahankan diri. Rasul mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Sudah hijrah di Madinah juga, sudah hijrah ke Madinah masih dikejar, ya. Masih mereka berusaha untuk mengintimidasi. Nah ini kan cara akhirnya Allah berikan kesempatan kepada mereka mempertahankan eksistensi. Nah, jamaah sekalian, itulah memang yang bisa kita pahami, ya, atau kita ambil pelajaran hikmah dari kisah Nabi Musa dan Bani Israel ketika mereka sudah berada di ujung tombak kehancuran atau kebinasaan yang dilakukan oleh Fir'aun, tapi akhirnya mereka mendapatkan keselamatan, justru terbalik, ya. Justru mereka yang berada di ujung tombak menuju kebinasaan. Jangan takut dengan apa yang terjadi, yakinlah, sikoh bersama Allah, tetap bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap memiliki akhlak yang mulia, dan juga harus senantiasa kita bersyukur, ya, karena semua yang kita hadapi tidak seperti penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Dengan itu niscaya kita akan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Itu betul-betul terasa, ya, dalam kehidupan saat itu, dan juga mungkin terasa dalam kehidupan kita sekarang. Tapi hakikatnya bukan berarti nanti akhirnya kita lari dari Allah, dan tetaplah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita yakinlah bahwa memang kehidupan kita pasti akan menghadapi 2 hal yang saling berbenturan, ya, hunaka haqqun wa hunaka batilun. Ada kebenaran, ada kebatilan. Ada juga sahibul haq, ada sahibul batil. Ada orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, ada orang berpegang teguh dengan kebatilan. Ada juga yang pejuang kebenaran, ada pejuang kebatilan, pembela kebenaran, pembela kebatilan. Pasti akan beradu, tapi kebenaran sudah pasti akan menang. Ya. Kebatilan pasti akan hancur dengan cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya, itu nanti sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya diperintah untuk tetap teguh dalam kebenaran yang kita miliki dan kita yakini. Jangan sampai bergeser, pun ma'allah aina matakun wa bimatakun. Kalau bisa ungkapkan, ya, bersamalah, tetaplah bersama Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun kondisi yang kita alami, dan tetaplah memiliki nilai-nilai, pegang nilai-nilai, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali agama Allah, nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dan kita miliki, dan tetaplah bersyukur dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan juga atas partisipasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Baik, jamaah sekalian, ada yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, silakan. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, baik dengan atau menggunakan chatting atau langsung ya, persilakan. Mana, Bapak Ibu sekalian? Ini baru bergabung nih Bu Rustian, atau baru bergabung tapi terputus. Jadi memang apa yang disampaikan ya, atau yang kita baca dalam surat atau dalam ayat-ayat, walaupun kisahnya yang dialami saat itu pada satu kaum khusus, tapi hakikatnya kita bisa mengambil ya pelajaran penting ya, terutama ya mungkin bahwa peristiwa itu pasti akan berulang ya. Peristiwa kejamnya seorang pemimpin pasti akan terjadi di satu masa atau di satu keadaan atau di satu tempat. Ya. Jadi kedua juga bahwa apapun yang kita hadapi atau yang kita alami ya, itu merupakan sunatullah ya. Itu menjadi kehendak atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kalau kita menghadapi sesuatu itu, ini merupakan pengulangan episode ya. Nah, sekarang bagaimana kita berada di mana nih episodenya? Apakah kita pemain sebagai pembawa kebenaran atau pemain sebagai pembawa kebatilan ya kan? Alhamdulillah kalau sampai pemain kedua ya kan? Ya. Nah, itu yang ketiga, bahwa memang segala kejadian yang dihadapi oleh Bani Israel ya, itu kan memang satu nikmat ya, ketika penindasan atau juga tindakan-tindakan yang berat dialami oleh mereka, ketika ada kemenangan atau keselamatan, begitu besarnya nikmat Allah gitu kan, sehingga sebenarnya kesyukuran dan juga ya, bagaimana caranya untuk bisa menerapkan syariat Allah itu seharusnya sudah menjadi satu keniscayaan ya, keniscayaan yang harus dilakukan. Baik, di sini ada yang bertanya ya. Jazakallah ilmunya Ustaz, mohon info untuk link pekan depan apakah sama? Bagaimana mendapatkan linknya? Biasanya kami dapat dari Ustaz Tinkin, tapi sekarang kesulitan mendapat info. Ya, kita atau saya berusaha untuk memberikan link yang sama ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali linknya. Ya. Jadi link seperti ini, ya, bahkan dari awal sudah berapa pekan atau beberapa bulan ini semua tidak pernah berubah. Jadi tetap dengan link ini. Ya, nanti mungkin Bu Faridah bisa saya sampaikan nanti ke istri saya ya untuk berikan ya linknya ya secara khusus. Tapi sebenarnya nggak akan berubah linknya ini. Dari Bu Ratna, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana doa atau cara menyampaikan doa yang akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya sebenarnya yang ngaman doa itu sebenarnya sudah ijabah oleh Allah ya. Yang agar kita bisa mendapatkan suratul istijabah seperti ijabah oleh Allah, pertama adalah memiliki keyakinan yang utuh ya,
akan doa yang pasti kita dapatkan ijabah itu. Ya. Jadi pertama memang agar kita memiliki pertama keyakinan dulu terkait dengan istijabah itu, kan kata Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin betul pasti akan diijabah. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ijabah Allah itu tentunya dengan cara banyak ya. Kadang kita merasa kok nggak diijabah seperti yang kita minta. Tapi sebenarnya Allah ijabah itu dengan cara yang lain. Yang pernah mungkin saya sampaikan juga ya, bahwa doa itu bisa dijabah dengan 3 ya. Dengan salah satu ada 3 kan. Pertama, bisa saja Allah berikan cash langsung sesuai dengan permintaan. Minta ini langsung diijabah dengan apa yang diminta. Ya, minta sukses, minta rezeki, ya, minta anak misalkan ya, langsung dijawab oleh langsung dirasakan betul oleh yang meminta. Bisa jadi demikian. Yang kedua, bisa jadi diganti dengan bentuk lain ya. Apakah dengan bentuk keselamatan, bentuk kesehatan, bentuk ya nikmat yang lain ya. Hakikatnya itu bagian daripada ijabah Allah. Misalkan ya, kita minta agar diberikan limpahan rezeki ya, dengan harta yang banyak, dengan harta yang cukup untuk digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hakikatnya Allah ijabah dengan diberikan kita sehat ya, dengan diberikan keselamatan di berbagai musibah. Coba kalau misalkan Allah berikan nikmat berupa harta, tiba-tiba banjir, habis semua harta. Sudah diijabah oleh Allah dengan bentuk nikmat yang sifatnya materi yang kita minta, tapi tiba-tiba hilang begitu saja kan? Kan terasa betul kan? Terasa betul bagaimana sakitnya setelah mendapatkan ya uang atau mendapatkan harta yang kita minta, bahkan kita berusaha untuk meraihnya, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Ketimbang ketika memang Allah kita minta untuk diberikan rezeki berupa harta, tapi diganti dengan keselamatan. Orang banyak tertimpa musibah, kita enggak. Orang mungkin mendapatkan ya ujian-ujian yang berat, tapi kita enggak. Ya. Nah itu ijabah juga. Nah ketiga, Allah ijabah dengan cara ya disimpan ya. Disimpan di akhirat nanti dengan bentuk ya pahala, bentuk kebaikan yang kelak nanti akan kita rasakan ketika menghadap Allah. Lalu disampaikan, kamu sebenarnya sudah berdoa dan bagus, dan aku simpan ya doamu karena kamu selalu meminta kepada Allah dan terus meminta. Aku senang dengan itu, tapi aku ya simpan dulu, nanti aku berikan pahala dari doa-doa yang kamu lantunkan. Ya, ada yang mengibaratkan ya doa itu seperti pengemis ya. Pengemis kalau bukan pengemis ya, pengamen ya. Pengamen kalau misalkan suaranya merdu, suaranya enak, ya kan? Akhirnya kan yang mendengar, jangan dulu lah, jangan dikasih uang dulu. Nanti kalau dikasih uang langsung kabur dia kan. Biarin dulu, mau 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu kan. Sehingga begitu enak kita dengar kan. Bahkan kita minta lagi, request kan, tolong lagu yang lain ya. Karena saking enaknya ya, saking merdunya suara dia. Jadi nggak mau kita dia cepat pergi ya. Karena kalau misalkan ada pengemis yang kita nggak suka suaranya, atau suaranya ya bikin ya gelisah kita itu kan yang mendengarnya, langsung ini uang, udah pergi kamu kan gitu. Belum 1 kata ya, belum 2 kata, baru mungkin genjreng doang ya, langsung dikasih uang, karena nggak suka kita dengar itu. Nah bisa juga ya Allah begitu, saat kita begitu merdu melantunkan, begitu khusyuk kita melakukan doa, dan Allah senang. Akhirnya Allah belum memberikan atau mungkin mengijabahnya, tapi dengan waktu yang berbeda atau waktu yang lama ya. Tunggu dulu lah sampai dia menangis, tunggu dulu sampai dia merunduk, tunggu dulu sampai dia meratap, tunggu dulu sampai dia begitu asik dan begitu khusyuk menyampaikan doa kepada saya. Terus karena Allah suka dengan rintihan, dengan lantunan doa yang kita ungkapkan, mungkin demikian ya. Tapi kalau Allah nggak suka, ya udahlah, ini aku beri, udah kamu sana, pergi kamu sana ya, istilahnya gitu. Ya. Nah, itu ya ibaratnya begitu, walaupun ya bisa jadi benar atau tidak, walau alam dengan, tapi hakikatnya memang demikian. Yang kalau kita doa, kalau kita pengen cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin ya. Ud'ullaha wa antum mujibuna
muqinun nabil ijabah. Berdoalah dan yakin bahwa Allah pasti akan ijabah doa kita. Ya, ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hambaku. Kalau hambaku menduga aku dekat, pasti aku lebih dekat. Kalau hambaku menduga aku akan memberikan ijabah yang cepat, pasti akan memberikan ijabah yang cepat, kan gitu. Ya, kalau kita menduga dengan baik-baik, insya Allah akan baik. Tapi kalau ya, kita minta misalkan, ya Allah, kalau kau menghendaki berikan aku begini, kalau kamu menghendaki, ya Allah menghendaki, kan gitu. Jadi usahakan juga menghilangkan kalimat-kalimat yang seakan-akan ya Allah tidak akan Allah tidak akan memberikan mengabulkan ya doa kita. Hindari seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab ya, saya sampaikan. Ada yang lain mungkin? Baik, jika tidak ada, kita cukup saja ya. Waktu sudah pukul 7, mungkin antara Bapak dan Ibu ya akan melaksanakan kegiatan lain ya di hari Ahad ini untuk mungkin bersama keluarga dan bersama yang lain. Ini ya, ada yang ini ya, ada yang bertanya juga. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan usaha Nabi untuk terus meminta paman beliau Abu Thalib bersyahadah saat sakit? Nah, ya betul. Ya, usaha Rasul tidak pernah putus ya untuk agar ya pamannya diberikan hidayah atau juga mau bersyahadah. Tapi itu usaha Nabi yang akhirnya Allah menentukan lain. Ini menjadi pelajaran bahwa memang kita diberikan kesempatan untuk berusaha ya. Artinya kita tidak boleh putus dalam usaha meminta dan meminta. Walaupun nanti yang mengijabah memang bukan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hidayah ya. Ya, dalam surat Al-Qasas kalau kata dikatakan wa innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad atau yang lain tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai dan cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah. Tapi Nabi tidak pernah berhenti. Bahkan setelah meninggalnya pun Nabi terus meminta, kalau Allah tidak melarang aku beristighfar minta ampun untuk pamanku, aku akan terus lakukan. Ya. Tapi kan akhirnya Allah larang ya. Kalau orang sudah meninggal dan meninggalnya dalam keadaan syirik atau musyrik, maka jangan lagi didoakan. Ya sudah selesai urusan dia, amal sudah putus dan sayangnya memang amalnya dalam keadaan terputus yang mensyirikkan Allah ya. Ya tentunya sudah lagi tidak bisa didoakan. Selama hidup boleh didoakan. Selama hidup masih boleh diusahakan ya agar dia mendapatkan hidayah, agar dia bisa kembali kepada Allah kalau misalkan di dalam kemaksiatan, dalam keadaan kezaliman ya. Dan terus juga berusaha untuk didakwahkan ya, diajak untuk berbuat baik. Ya, tapi kalau sudah dipanggil Allah, sudah meninggal, itu sudah terputus ya, tidak lagi bisa kita doakan atau kita ajak untuk bisa masuk Islam atau juga kembali kepada Islam. Ya. Memang usaha yang baik ya, ini juga pelajaran juga bagi kita bahwa kita juga tidak boleh berhenti terus untuk mengajak orang yang kita lihat dalam kondisi salah, kondisi maksiat atau kondisi yang tersesat ya, ajak aja terus, doakan. Kalau dalam ungkapan seorang ulama kan, ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Di siang hari ajak, dakwahkan, di malam hari doakan. Jadi jangan berhenti dua-duanya, kan? Pertama di siang hari ajak, ya sampaikan hal-hal yang baik untuk dia, ya, mengenai menerima atau tidak urusan dia. Nah malamnya doakan, ya Allah bukakanlah hatinya, ya agar dia mau menerima apa yang aku sampaikan, lunakkanlah hatinya, ya. Begitu terus ya. Ud'uhum bin nahar wad'u lahum bil lail. Ajak dia di waktu siang, doakan dia di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Aku kali ada ya, wabillah dan juga Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita jalankan bersama pada pagi ini, mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 50 dan ambil hikmah dari itu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari berbagai masalah, ujian, diberikan kekuatan untuk kita berpegang dengan ajaran Islam, apapun kondisi yang kita alami, terus bersama Allah apapun yang sedang kita hadapi, masalah yang kita ya alami, dan diberikan oleh Allah pemimpin yang soleh, terhindar dari pemimpin yang zalim ya, dan juga ya, bisa menjadi kalau misalkan kita diangkat sebagai pemimpin, menjadi pemimpin yang betul-betul memberikan kebaikan
baik untuk ya, masyarakat, untuk rakyat, atau juga orang-orang yang ada di sekitar. Siapa kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa antum mas'ulun li ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, akan dimintakan penjagaan dari apa yang kita pimpin. Terima kasih. Ya, marilah kita akhir dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan bimbingan oleh Allah dalam kebaikan dan dalam hal yang membuat kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi dhurriyyatina wa fi azwajina wa ahlina wa barik lana fi sya'bina wa barik lana fi daulatina wa barik lana fi kulli syai' ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minar wal 'afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fa'anal bala wal ghala wal fahsya wa ta'un wa fitan wal mihan wa syada'id ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.